Salam damai sejahtera buat kita semua. Kali ini saya kembali mau mengcounter ajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nanti kita akan saksikan ada 4 video. Ini adalah pelajaran yang bagus untuk kita bisa mengerti. Saya adalah orang yang bodoh dan yang pernah tersesat. Jadi saya dari ketersesatan saya dulu, sekarang saya memiliki sedikit kepekaan tentang pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tujuan saya untuk mengcounter pengajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini adalah untuk memberi masukan tambahan dengan counter yang saya berikan, karena pengajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini adalah bahwa semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa selamat dengan berbuat baik walaupun mereka belum pernah mendengar Injil. Jadi kalau menemukan video-video yang biasa dipenggal-penggal yang kelihatannya bagus, enak didengar, sangat memberkati, tapi ingatlah bahwa pada dasarnya inti pengajarannya adalah bahwa semua orang bisa selamat dengan berbuat baik, walaupun tanpa percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan sebagai juru selamatnya, walaupun mereka belum pernah dengar Injil. Jadi ini counter saya adalah sebagai warning bagi yang menonton video-video yang lain yang kelihatannya bagus, bahwa ini ada loh yang pengajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Perlu Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua ingat pesan saya ini, bahwa penyesatan itu beda-beda tipis dengan yang asli. Jadi kita harus memiliki kepekaan, baru kita bisa mengerti itu pengajaran yang sesat apa tidak, benar apa tidak, sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kadang sangat sulit untuk mendeteksikannya, tapi ada yang gampang. Nah, yang saya bahas ini adalah yang termasuk sulit untuk mendeteksikannya, karena mirip-mirip dengan yang asli, kedengarannya bagus. Coba kita saksikan video berikut ini. Jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Jangan beri kesempatan sesuatu yang najis masuk dalam pikiranmu, apalagi kamu nikmati, karena itu akan membangun cita rasa jiwamu dan engkau menjadi orang yang tidak saleh. Larikan dirimu se-ekstrim-ekstrimnya, tiap hari memberi ruangan untuk bertemu Tuhan. Tidak lagi bergaul karib dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Larikan dirimu, jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Mengapa engkau berjarak? Mengapa sulit untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Mengapa tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena engkau tidak saleh, engkau tidak suci. Bukan Allah tidak bisa bicara, engkau tidak bisa mendengar, karena jiwamu penuh dengan hal-hal najis dan perkara-perkara duniawi yang membuat engkau tidak punya pangkalan untuk Tuhan mendarat di situ. Poin yang kita dapat dari sekilas mendengar cuplikan khotbah itu adalah jauhkan yang najis, apalagi dinikmati. Ini adalah yang benar, khotbah yang benar. Tapi nanti kita bandingkan dengan video yang lain ya. Jadi sabar, kita mau belajar mengerti apa yang dimaksud, terus bagaimana contohnya. Terus poin yang kedua, mendengar suara Tuhan harus orang yang saleh dan suci. Kita ulang ya, biar lebih jelas apa yang dimaksud. Jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Jangan beri kesempatan sesuatu yang najis masuk dalam pikiranmu, apalagi kamu nikmati, karena itu akan membangun cita rasa jiwamu dan engkau menjadi orang yang tidak saleh. Larikan dirimu se-ekstrim-ekstrimnya,
tiap hari memberi ruangan untuk bertemu Tuhan. Tidak lagi bergaul karib dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Larikan dirimu, jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Mengapa engkau berjarak? Mengapa sulit untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Mengapa tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena engkau tidak saleh, engkau tidak suci. Bukan Allah tidak bisa bicara, engkau tidak bisa mendengar. Karena jiwamu penuh dengan hal-hal najis dan perkara-perkara duniawi yang membuat engkau tidak punya pangkalan untuk Tuhan mendarat di situ. Sudah cukup jelas ya. Jadi untuk bisa mendengar suara Tuhan haruslah orang yang suci, orang yang saleh, menjauhkan hal-hal yang najis. Karena itu adalah penghalang untuk mendengar suara Tuhan dengan benar. Mengapa sulit mendengarkan suara Tuhan? Dan mengapa sulit membedakannya suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Mengapa tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kuncinya kita tidak saleh dan suci. Apakah sampai menunggu kita saleh dan suci baru bisa mendengar suara Tuhan, mendengar panggilannya, mendengar Dia menyelamatkan kita? Apakah mesti menunggu kita saleh dan suci sampai Tuhan baru mau bicara dengan kita, memanggil kita? Sekarang kita dengarkan video yang lain. Ini adalah video kesaksian yang bagus dari artis dangdut Lucy Daiva. Bagaimana seseorang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana dia bisa hidup suci, hidup saleh di dalam Tuhan Yesus, sedangkan percaya saja belum. Ini kita dengarkan videonya. Diajak di dalam mimpi, bukan diajak ya, lebih tepatnya tidur. Tidur mimpi. Nah, mimpinya itu dibawa ke alam barzah, Abang, alam penantian. Kalau di dalam kekristenan sekarang namanya alam penantian. Kalau kami itu namanya alam barzah. Di situ banyak orang, bahkan ribuan, miliaran orang. Kenapa? Karena himpit-himpitan, Bang, kanan, kiri, depan, belakang, sibuk sana, sibuk, rempel banget. Tolong saya, tolong. Nah, waktu akhirnya saya teriak-teriak, akhirnya terbuka kan langit, terbuka langit terang, Bang. Kebuka, tiba-tiba ada suara. Lucy anakku, kamu mau pulang? Iya Tuhan, aku mau pulang. Dengar saya jawabnya apa? Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, aku mau pulang. Kayak anak kecil. Waktu suara itu bilang, tuh, saya menengok ke sebelah kanan, itu adalah rute pulang saya. Bangun saya, Bang. Bangun dari mimpi. Seneng? Kagak, gue takut. Suara yang sama datang lagi. Dan ngomong di telinga kanan saya, ngomong gini. Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Terus saya bilang gini, kalau engkau, kan karena saya kan bisa ngomong sama hal gaib ya. Kalau kau memang iblis setan, kau pergi lah, lagi soalnya digangguin gitu kan. Tapi kalau kau malaikat buat aku tenang, ternyata dia nggak buat aku biasa aja gitu loh. Sekarang saya ladenin tuh, Bang, karena udah kesel juga ya, udah ratusan kali gitu. Kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Terus kenapaan sih? Gua baca apaan sih? Gitu. Kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Akhirnya gua ngomong nih, karena dia sebelah kanan kau ngomongnya. Nggak kelihatan wujudnya, Bang. Taunya suara doang. Lalu saya bilang gini, emang gua baca apaan? Tuh, di lalanya suami saya, izin nama saya mau ke Kristen. Gue udah gak mikir, yang penting lu sembuh, gue cerai. Lu mau masuk Kristen dari bodo amat. Pokoknya mikirnya gitu ya. Dia kan baca Alkitab dong. Baca Alkitab lagi. Tuhnya tuh Alkitab, Bang. Alkitabnya lagi dia baca. Jadi tuh itu Alkitab. Warna biru. Terus? Waktu dia bilang, tuh saya marah. Gila lu. Alkitab kan gue tahu. Gak boleh. Tapi hati ini tuh kepingin gitu loh. Karena supaya, penasaran. Supaya dia diem. Gue yain aja deh. Daripada dia ngomong mulu kan ya. Daripada kan dia ngomong mulu. Soalnya terganggu ya. Iya, terganggu gitu ya. Ratusan kali. Iya. Ngintip, aku doa. Merasa udah tenang, doa kan. Gue buka, chat. Emang aku baca apaan? Nyaut tuh baru. Ciri-ciri Tuhan yang berbicara adalah tidak bertele-tele. Saya bilang, gue baca apaan? Suara itu bilang apa? Aku, tentang aku. Emang lu siapa? Gitu, Bang. Yesus.
Wow. Langsung di situ baru dia baru menyatakan saya dirinya. tahu beberapa waktu ini yang ngomong sama saya Tuhannya orang Kristen. Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua, apakah kita ingat ceritanya Saulus, Rasul Paulus, bagaimana dia sebelumnya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, memanggil namanya. Dari situ dia baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan orang yang saleh, bukan orang yang suci, karena dia melawan Tuhan Yesus dengan segala rencananya. Kita baca di Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Betapa berharganya kita orang yang tidak saleh ini, yang tidak suci ini, karena dari sejak kandungan ibu kita, Tuhan telah menolong dan telah memimpin kita untuk menjadi anaknya. Kita baca di Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi jelas, Tuhan selalu memperhatikan kita, menjaga kita sampai putih rambut kita nanti. Dia tetap menggendong kita, baik itu kita dalam keadaan jatuh, berdosa, jatuh bangun. Dia selalu menggendong kita sampai kita bisa selamat. Mendengar suara Tuhan tidak selalu seperti mendengar suara manusia berbicara, tapi lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat sakit yang kita derita, atau lewat kesulitan-kesulitan. Itu adalah teguran untuk kita bisa menyadari apa yang kurang berkenan yang kita telah lakukan kepada Tuhan. Karena di balik kesulitan hidup, sakit penyakit yang kita derita, mungkin penyakit yang berat yang pernah kita derita, itu kadang adalah suatu teguran Tuhan. Tidak selalu harus kita mendengar suara secara audible. Itulah kepekaan kita, orang-orang yang masih kadang jatuh bangun dalam dosa, untuk mendengar suara Tuhan, yang menjadi pelajaran hidup yang berharga. Saya pernah mengalami penyakit yang berat beberapa kali. Dari sana saya melihat Tuhan mau mengajar saya bahwa hidup itu harus sungguh-sungguh kepada Dia, tidak kompromi dengan dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Dengan menyampaikan firman Tuhan seperti itu, berarti Pak Erastus sudah menjadi orang yang suci dan saleh dan bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena apa yang dikhotbah itu adalah suatu pengalaman. Bagaimana untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, yaitu dengan hidup yang suci dan saleh. Sekarang kita akan saksikan video yang ketiga. Ini contoh hidupnya Bapak Erastus Sabdono yang sudah bisa mendengar suara Tuhan. Jadi begini saudara ya, begini. Saya nggak mau cerita mestinya. Saya berdoa jam 12 lewat menjelang, ya jam 12 lewat menjelang jam 1. Saya bertanya satu hal mengenai satu masalah. Lalu saya tanya, Tuhan jawabanmu apa? Aku mau tahu. Terus tidur. Saya mimpi. Dan mimpi itu membawa kegentaran. Ada sesuatu yang luar biasa. Padahal mimpinya tidak membuat saya mestinya takut, tapi gentar. Di dalam mimpi itu, saudaraku, saya punya istri. Wanita yang sangat cantik. Kecantikannya pun saya masih bisa rasa waktu bangun. Begitu agung. Dia lebih tinggi dari saya. Tapi dia sekaligus seperti ibu. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya. Ada orang-orang. Tapi saya ingat ada istri saya. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya.
ada orang-orang, tapi saya ingat dari istri saya. Tapi istri saya yang satu ini, sampai saya berpikir di mimpi itu, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya lalu seperti kurang nyaman. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya lalu seperti kurang nyaman. Jadi kayak masih kurang kamu. Saya ingat sekali bagaimana dia memeluk anak, itu anak kita kata dia. Pokoknya ini anak saya dengan dia. Tapi di kepalanya itu bonyok, diperban, seperti ada yang keluar. Lalu saudaraku, saya masih ingat saya bisa dalam bahasa Inggris kepada wanita ini. So sorry, I hurt you. Saya sering melukai kamu lah apa. Tapi satu kata juga yang saya ucapkan, I hate me myself. Aku benci diriku karena aku melukai kamu. Dia bilang gini, it's okay, it's okay. Jadi kayak ibu menenangkan. Saya bangun, saya gentar sekali saudara. Apa ini artinya Tuhan? Bagaimana aku bisa menikah dengan wanita begitu cantik, menggetarkan, begitu agung, lebih tinggi dari saya, dan lebih dewasa, seperti ibu. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan ini apa maksudnya? Saya diam, lalu ada suara di hati saya. Kamu tadi siang baru baca. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan ini apa maksudnya? Saya diam, lalu ada suara di hati saya. Kamu tadi siang baru baca. Bahwa Roh Kudus itu gendernya feminin. Bahwa Roh Kudus itu gendernya feminin. Di Alkitab itu kan ada gender, saudara. Seperti bahasa Perancis kalau meja itu laki, kursi itu wanita misalnya. Ini Roh Kudus gendernya feminin. Wah saudara, langsung tek saya. Itu anak yang kamu hasilkan dalam pelayanan, masih rusak ininya. Dipeluk begitu sayang. Waduh saudara. Makanya hari Jumat, kalau ikut PA, saya nangis terus. Sampai orang tanya, ada apa Pak Eras? Apa utang gak bayar? Utang gak bisa bayar atau masalah apa? Saya nangis. Melo. Di sana orang tanya, Pak kenapa Melo begitu? Karena saya baru dapat mimpi paginya. Aduh saudaraku. Kalau saya menghayati mimpi itu, betapa agungnya pribadi itu. Roh Kudus mendampingi saya dalam pelayanan. Kalau saya menghayati mimpi itu, betapa agungnya pribadi itu. Roh Kudus mendampingi saya dalam pelayanan. Tetapi anak-anak ini masih kanak-kanak, masih bonyok kepalanya, belum diperbaiki. Ya terserah saudara menganggap ini subjektif atau apa. Tapi saya mengalami. Dan kalau saudara lihat muka saya tahu saya mengarang atau sungguh-sungguh. Dan hari Jumat sudah tahu kalau ikut PA, saya sepanjang PA sering menangis. Terus air mata saya berlinang-linang. Sampai orang-orang saya di sana tanya, kenapa hari ini Pak Eras begitu melo? Saya nggak cerita. Baru sekarang cerita. Depan umum. Paling 1-2 yang saya beritahu, yang saya anggap ini memberkati. Saya tidak mau kesaksian yang menurut saya begitu berharga jadi sia-sia untuk orang yang tidak patut mendengar. Sekarang kita cocokkan dengan video khotbahnya yang pertama. Apa yang dia katakan? Jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Jangan beri kesempatan sesuatu yang najis masuk dalam pikiranmu, apalagi kamu nikmati. Karena itu akan membangun cita rasa jiwamu dan engkau menjadi orang yang tidak saleh. Jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Jangan beri kesempatan sesuatu yang najis masuk dalam pikiranmu, apalagi kamu nikmati. Karena itu akan membangun cita rasa jiwamu dan engkau menjadi orang yang tidak saleh. Mimpinya bercumbu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Kecantikannya sampai menggetarkan jiwa. Dan waktu bangunnya masih terasa katanya. Waktu
dalam mimpi itu bercumbu dengan wanita itu kan belum tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Dan dalam percumbuannya itu sangat menikmati kan. Di sampingnya ada istri dan anak-anak yang pertama. Sedangkan wanita yang cantik itu adalah istri yang kedua katanya dalam mimpi itu. Dan setelah bangun, tanya Tuhan apa maksud mimpinya itu, baru bisa diartikan karena ada suara yang berbicara dalam hatinya bahwa wanita itu yang cantik itu yang bercumbu dengan beliau adalah Roh Kudus. Sesuai khotbah yang pertama tadi. Apakah ini adalah pikiran yang suci, yang kudus, yang tidak najis? Bercumbu dengan wanita lain yang sangat cantik dan itu adalah istri yang kedua, padahal istri yang pertama ada di sampingnya. Dan dalam mimpi itu wanita yang sangat cantik itu yang istri kedua itu belum dimengerti bahwa itu adalah Roh Kudus, tapi itu adalah istri yang kedua yang sangat cantik dan sedang bercumbu. Apakah ini gambaran hidup yang suci, yang saleh, yang bisa mendengar suara Tuhan? Mengapa mimpi dipaksakan menjadi suatu kebenaran dengan alasan bahwa wanita yang sangat cantik itu adalah Roh Kudus? Jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Jangan beri kesempatan sesuatu yang najis masuk dalam pikiranmu, apalagi kamu nikmati, karena itu akan membangun cita rasa jiwamu dan engkau menjadi orang yang tidak saleh. Sekarang kita akan putar video yang keempat, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dalam khotbah yang pertama tadi, di video yang awal, bahwa orang yang bisa mendengar suara Tuhan harus orang yang saleh dan suci. Jadi Pak Erastus ini menganggap dirinya sudah saleh dan suci, karena dalam mimpinya itu yang bercumbu dengan seorang wanita yang sangat cantik itu adalah contoh hidup yang suci dan saleh hingga bisa bercumbu dengan wanita yang adalah Roh Kudus dan juga bisa mendengar suara Tuhan yang memberikan penjelasan seperti itu. Apakah itu mimpi yang suci dan saleh yang bercumbu dengan seorang wanita yang sangat cantik itu yang adalah istri kedua, di sampingnya ada istri pertama beserta anak-anaknya? Sebelumnya saya mau bacakan ayat dulu sebelum putar video ini. Di Lukas 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi ini artinya dia orang yang suci dan saleh ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang saya akan putar video yang keempat, yang terakhir. Saudara terserah ya menilai kami ya, tapi saya mau mengatakan ini gereja paling bener deh. Serius, ini paling bener. Bu, Anda bilang kita sombong terserah. Supaya saudara yakin, you yakin gak sama saya dan Pak Mang? Kita gak bawa saudara untuk macam-macam sekedar kebaktian, lalu gereja ini penuh, lalu Anda kasih uang. Nggak ada itu. Rata-rata kami semua tidak digaji, uang dikumpulkan untuk pelayanan. Serius. Dari pembahasan ini kita akan petik apa hikmahnya dari semua yang dibahas. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala pemahaman tentang kebenarannya, dan kita bisa hidup sesuai firman-Nya.
Hanya Tuhan Yesus saja yang patut dipuji dan ditinggikan serta diagungkan sampai selama-lamanya. Amin.